Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk berjumpa pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu dihanturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu dapat merasakan nikmatnya iman serta diampuni dosa-dosanya dan diberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan. Amin amin ya robbal alamin. Pergi jalan ke kanal ikan dengan riang mekar di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Desrina Ul Maharani. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat lekat dengan kehidupan kita. Amalan sepanjang hayat, tawakal tak lengkap tanpa ikhtiar. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya ikhtiar dan tawakal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang baru dapat dikatakan tawakal jika sudah melakukan ikhtiar. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 39-42 disebutkan, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab ikhtiar yang berarti berusaha atau memilih. Dalam hal ini, ikhtiar dapat diartikan sebagai mengerahkan segala kemampuan kita untuk mengusahakan sesuatu yang kita sudah cita-citakan atau sudah kita impikan dengan tidak melanggar syariat agama. Dari ayat tersebut, kita perlu menyadari bahwasanya dunia merupakan tempatnya berbagai macam ujian. Segala sesuatu perlu mengarahkan usaha untuk mendapatkannya. Sedangkan akhirat merupakan tempat di mana segala sesuatu akan dibalas dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu terlena untuk mengejar dunia, namun melalaikan akhirat. Jadikan segala sesuatu, usaha apapun kita, yang sudah kita cita-citakan sebagai niat baik. Niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usaha yang kita lakukan dapat menjadi amalan ibadah seumur hidup kita. Dikisahkan saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhum pada tahun ke-14 kenabian. Dalam perjalanan tersebut mereka dikejar oleh kutusan kaum Quraisy untuk membunuh mereka dengan hadiah 100 ekor unta. Kemudian Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dalam gua Sur selama 3 malam. Namun para utusan tersebut berhasil menyusul mereka, bahkan sudah mencapai mulut gua. Seandainya mereka menunduk ke bawah, maka sudah terlihat Rasulullah dan Abu Bakar di sana. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar sangat khawatir dan gelisah. Sementara Rasulullah sangat tenang dan berusaha menenangkan sahabatnya itu. Sehingga kondisi tersebut direkam dalam Al-Quran dengan ungkapan Rasulullah kepada Abu Bakar, yaitu La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa sebelum memasrahkan diri kepada Allah, Rasul dan Abu Bakar juga sudah mengusahakan dan bersabar untuk bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 malam. Tidak hanya pasrah dan berserah diri tanpa melakukan usaha apapun. Setelah usaha itu, Rasulullah tenang dan memasrahkan diri kepada Allah karena yakin sesungguhnya pertolongan hanya datang dari Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang beriman.
Selanjutnya, pada riwayat lain juga dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad akan mengerjakan sholat Asyar di Masjid Nabawi, Madinah, tiba-tiba ada seseorang jamaah datang dari luar kota menggunakan kendaraan mahal yaitu unta berwarna merah. Orang tersebut melepaskan untanya tanpa diikat terlebih dahulu, kemudian memasuki masjid mengikuti sholat jamaah. Melihat sikap orang ini, Nabi Muhammad kembali dari depan dan bertanya kepadanya, "Fulan, kenapa engkau lepaskan untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun aku tidak ikat, pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak akan hilang." Nabi Muhammad pun bersabda, "Ikillah wa tawakala. Tambatkanlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kadar hadis hasan. Setelah kita mengusahakan, selanjutnya kita berikhtiar. Yang kita lakukan adalah berdoa dan berserah diri kepada Allah. Kita sudah mengusahakan sekuat tenaga sesuai apa yang kita mampu. Selanjutnya, segala bentuk ketetapan hanya dari Allah semata datang. Dalam sebuah kanal media sosial, saya menemukan sebuah postingan. Di situ disebutkan bahwa sometimes it's just you and la haula wala quwata illa billah. Tawakal berasal dari bahasa Arab tawakul, yang berarti bersandar atau mempercayakan diri. Tawakal bukan berarti hanya pasrah dan hanya berdiam diri. Tawakal bukan pula nekat menerobos bahaya tanpa adanya perhitungan yang matang. Namun tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan segala usaha semaksimal mungkin untuk mendukung keberhasilan apa yang sudah kita cita-citakan, selama masih ada kesempatan untuk berbuat. Fa'iza azamta fatawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Bertawakal dengan meyakini sepenuh hati bahwasanya apapun hasil yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang sudah kita usahakan merupakan yang terbaik. Dari hal itu kita dapat merasakan indahnya ikhtiar lalu bertawakal, yaitu kita bisa mendapatkan ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan dan ujian yang ada, menjadi ladang amal ibadah kita, serta kita dapat menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana jika kita sudah berikhtiar, kita sudah bersabar, kita sudah berpikiran positif, kita sudah bertawakal, namun hasil yang terlihat terasa mengkhianati? Apakah karena usaha kita yang kurang atau doa kita yang tidak didengar? Kadangkala perasaan tersebut mungkin muncul dalam kehidupan kita. Namun perlu kita ketahui, perlu kita yakini bahwa kegagalan bukanlah hal asing dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti pernah merasakan gagal. Hal itu adalah hal wajar, dan dari kegagalan tersebut kita dapat belajar apa yang kurang dan apa yang harus kita perbaiki lagi. Karena kita tak perlu sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Yang dapat kita lakukan adalah hanya mengusahakan sebaik-baiknya, dan perihal bagaimana hasilnya nanti Allah sudah mengatur dengan indah, dengan sebaik-baiknya, karena Allah Maha Tahu sedangkan kita tidak tahu. Apa yang kita kira baik belum tentu baik bagi kita. Mungkin di lain kesempatan, dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih baik dari apa yang kita kira, pasti akan kembali sesuai apa yang sudah kita usahakan. Wala tai'asu mir rauhillah
Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Karenanya janganlah kita berputus asa. Mari kita mulai untuk menjaga konsistensi, untuk mengusahakan apa yang kita mampu, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita termasuk ke dalam hamba yang selalu dirahmati oleh Allah dan dimampukan dalam setiap kesempatan. Demikianlah apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menjadi manfaat serta dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya sendiri.